Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 12 ingin menjelaskan materi kami tentang supervisi pendidikan. Adapun anggota dari kelompok 12 yaitu saya Endah Mayeni, ada Sinta Liana, serta ada Nadia Yulianti Putri. Di sini saya akan menjelaskan tentang supervisi pendidikan. Supervisi pendidikan yaitu sebuah kegiatan yang mengacu kepada sebuah perbaikan dalam suatu institut. Supervisi yaitu berasal dari bahasa Inggris yaitu supervision yang artinya pengawasan atau kepengawasan. Supervision adalah sebagai bantuan dan bimbingan kepada guru dalam bidang instruksional, belajar dan kurikulum dalam usahanya untuk mencapai tujuan-tujuan sekolah. Supervisi juga merupakan suatu upaya yang dilakukan pengawas untuk melihat kinerja personalia dan melakukan perbaikan-perbaikan terhadap salah satu bagian kerja yang tidak maksimal. Baiklah, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Sinta Liana. Baik, saya akan melanjutkan materi tentang prinsip-prinsip supervisi. Dalam melaksanakan tugasnya, seorang supervisor haruslah berpegang pada prinsip-prinsip yang kokoh demi kesuksesan tugasnya atau memiliki pedoman bagi pelaksanaan tugasnya, yaitu 1. Prinsip fundamental atau dasar. Bagi bangsa Indonesia, Pancasila adalah falsafah dasar negara kita, sehingga bagi supervisor Pancasila adalah prinsip fundamental. Setiap supervisor pendidikan Indonesia harus bersikap konsisten dan konsekuen dalam pengalaman sila-sila Pancasila secara murni dan konsekuen. Prinsip-prinsip 2. Prinsip praktis sesuai prinsip fundamental sebagai pedoman seseorang supervisor pendidikan Indonesia, maka dalam melaksanakan sehari-hari mereka berpedoman pada prinsip positif dan prinsip negatif. Prinsip positif merupakan pedoman yang harus dilakukan seseorang supervisor agar berhasil dalam pembinaannya. Supervisi harus mampu mengembangkan pendidikan dan pengajaran ke arah yang lebih baik dengan mengembangkan aktivitas daya kreasi dan inisiatif orang-orang yang disupervisinya. Supervisi harus dilakukan berdasarkan hubungan profesional, bukan berdasarkan hubungan pribadi atau konco. Supervisi hendaklah progres tekun, sabar, tabah, dan tawakal. Supervisi hendaklah dapat mengembangkan potensi, bakat, dan kesanggupan untuk mencapai kemajuan. Supervisi hendaklah senantiasa memperhatikan kesejahteraan serta berhubungan baik yang dinamik. B. Prinsip negatif merupakan pedoman yang tidak boleh dilakukan oleh seorang supervisor dalam melaksanakan supervisi. Supervisi tidak boleh memaksakan kemauannya atau otoriter kepada orang-orang yang disupervisi. Berikan argumentasi atau alasan yang rasional tentang tindakan-tindakan serta instruksi-instruksinya. Supervisi tidak boleh dilakukan berdasarkan hubungan pribadi, keluarga, persahabatan, dan sebagainya. Supervisi hendaklah tidak menutup kemungkinan terhadap perkembangan dan hasrat untuk maju bagi bawahannya dengan dalih apapun. Supervisi tidak boleh terlalu cepat mengharapkan hasil mendesak dan memperkuda bawahan. Tujuan supervisi pendidikan merumuskan tujuan supervisi pendidikan harus dapat membantu mencari dan menentukan kegiatan-kegiatan supervisi yang lebih efektif. Tujuan supervisi pendidikan adalah membantu guru dapat lebih mengerti, menyadari tujuan-tujuan pendidikan di sekolah dan fungsi sekolah dalam usaha mencapai tujuan pendidikan itu. 2. Membantu guru agar lebih menyadari dan mengerti kebutuhan dan masalah-masalah yang dihadapi siswanya supaya dapat membantu siswanya untuk lebih baik lagi. 3. Untuk melaksanakan kemampuan efektif dengan cara yang demokratis dalam rangka meningkatkan kegiatan profesional di sekolah dan hubungan antara staf kooperatif untuk bersama-sama meningkatkan kemampuan masing-masing. 4. Menentukan kemampuan dan kelebihan tiap guru dan memanfaatkan serta mengembangkan kemampuan itu dengan memberikan tugas dan tanggung jawab yang sesuai dengan kemampuannya. 5. Membantu guru meningkatkan kemampuan penampilannya di depan kelas. 6. Membantu guru dalam masa orientasi supaya cepat dapat menyesuaikan diri dengan tugasnya dan dapat mendayagunakan kemampuannya secara maksimal. Menurut Hasbullah,
Fungsi tujuan supervisi pendidikan adalah 1. Sebagai arah pendidikan. 2. Tujuan sebagai titik akhir. 3. Tujuan sebagai titik pangkal pencapaian tujuan lain. 4. Memberi nilai pada usaha yang dilakukan. Tujuan umum supervisi adalah memberikan bantuan teknis dan bimbingan kepada guru dan staf agar personil tersebut mampu meningkatkan kualitas kinerjanya dalam melaksanakan tugas dan melaksanakan proses belajar mengajar. Perkenalkan, nama saya Nadia Yulianti Putri, NPM saya 5019058. Materi tentang fungsi supervisi pendidikan dan jenis-jenis supervisi pendidikan. Menurut Schweringan, terdapat beberapa fungsi supervisi pendidikan, yaitu sebagai mengkoordinasikan semua usaha sekolah, di mana usaha tersebut meliputi 1. Usaha tiap guru, 2. Usaha-usaha sekolah, 3. Usaha-usaha bagi pertumbuhan jabatan setiap guru ingin bertumbuh dalam jabatannya. Yang kedua, memperlengkapi kepemimpinan sekolah. Yang ketiga, memperluas pengalaman guru. Yang keempat, memberi fasilitas dan penilaian yang terus-menerus. Yang kelima, menstimulasi usaha-usaha sekolah yang kreatif. Yang keenam, menganalisis situasi belajar mengajar. Yang ketujuh, memberikan pengetahuan dan keterampilan kepada setiap staf supervisi. Dan yang terakhir, 8, memberi wawasan yang lebih luas. Materi selanjutnya yaitu jenis-jenis supervisi pendidikan, di mana supervisi yang pertama yaitu supervisi umum dan supervisi pengajaran, yaitu supervisi yang dilakukan terhadap kegiatan-kegiatan atau pekerjaan yang secara tidak langsung berhubungan dengan usaha perbaikan pengajaran seperti supervisi terhadap kegiatan pengelolaan bangunan dan perlengkapan sekolah ataupun kantor. Dan yang kedua, supervisi klinis, yaitu supervisi yang difokuskan pada perbaikan pengajaran dengan melalui siklus yang sistematis dari tahap perencanaan. Baiklah, itulah materi yang saya sampaikan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.